Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, saya di sini akan membacakan presentasi dari kitab tauhid bab ke-39, yaitu berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Ya. Kita mulai dari surat An-Nisa ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna yatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, mereka hendak berhakim dengan tagut, padahal mereka telah diperintahkan mengingkari tagut itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad SAW agar memperhatikan sikap dan tingkah laku orang-orang yang telah mengaku dirinya beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan kepada kitab-kitab suci lainnya yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Orang-orang yang mengaku beriman itu telah berbuat sesuatu yang berlawanan dengan pengakuan keimanan yang mereka ucapkan. Andai kata mereka benar-benar beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana diucapkan dengan mulut mereka, tentu mereka mau berhakim kepadanya dan untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara mereka, dan tidak akan mau berhakim kepada tagut, yaitu yang banyak bergelimang dalam kejahatan dan kesesatan. Yang dimaksud dengan tagut di sini adalah Ka'ab bin Ashraf, seorang Yahudi yang selalu memusuhi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Ada yang mengatakan yang dimaksud tagut di sini adalah Abu Barzah yang menetapkan hukum secara tidak benar. Demikian mereka telah disesatkan oleh setan dengan penyesatan sejauh-jauhnya. Ya, poin yang dapat kita ambil dari ayat ini, wajib berhukum dengan hukum Al-Quran dan As-Sunnah dan menerima keduanya dengan ridho. Kedua, siapa yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah dan Rasulnya, dia termasuk orang yang kufur walau ia mengaku seorang mukmin dan telah melakukan dan akan melakukan islah. Yang ketiga, barang siapa yang memutuskan hukum dengan hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah, maka termasuk tagut, wajib kufur kepada tagut. Selanjutnya, peringatan terhadap tipu daya syaitan. Yang selanjutnya, barang siapa yang diajak untuk berhukum dengan hukum Allah, maka dia wajib menerima. Bila dia menolak atau berpaling, dia termasuk orang yang munafik. Yang kedua dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, yang artinya, dan bila dikatakan kepada mereka janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, maka mereka berkata sungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Bila mereka dinasihati agar menghentikan pengerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan, membeberkan rahasia orang-orang mukmin dan memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, maka mereka akan membantah secara dusta, sungguhnya kami adalah orang-orang yang memperbaiki. Ya, poin dari ayat ini adalah siapa yang mengajak untuk berhukum dengan hukum selain Allah atau mengajak kepada kemaksiatan, maka ia melakukan kerusakan yang amat besar di muka bumi. Diperintahkan peringatan atas pengambil hukum dengan hukum bukan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah walau memiliki maksud baik. Yang ketiga, peringatan dari rasa kagum terhadap akal. Yang selanjutnya, orang yang memiliki penyakit pada hatinya, maka ia akan melihat kebaikan sebagai keburukan, begitu pula sebaliknya. Yang terakhir, orang yang memiliki niat baik
tidak akan menghalalkan penyelisihan syariat. Yang selanjutnya wa qaulihi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Dan jangan membuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kemusyrikan dan perbuatan-perbuatan maksiat. Sesudah Allah memperbaikinya dengan cara mengutus rasul-rasul dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut terhadap siksanya dan dengan penuh harap terhadap rahmatnya. Sungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, yakni orang-orang yang taat. Lafal qorib berbentuk mudzakkar padahal menjadi khobar lafal rahmah yang muannas hal ini karena lafal rahman mudzakkar kepada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Poin yang dapat diambil, kemaksiatan adalah kerusakan di muka bumi, ketaatan adalah perbaikan di muka bumi, berhukum dengan selain hukum Allah adalah kerusakan di muka bumi. Baiknya manusia dan perbaikan di muka bumi tidak akan terjadi selain dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, apa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Apakah mereka mengingkari keputusan zaman jahiliyah yang didirikan atas dasar kesewenang-wenangan, monopoli dan hawa nafsu, dan tidak mau memerintahkan keputusan Allah? Tidak ada keputusan yang lebih baik daripada keputusan Allah bagi kaum yang meyakini kebenaran ayat hukum dalam Al-Quran. Adapun selain itu adalah keputusan orang-orang yang bodoh dan mengikuti syahwat nafsu. Dan hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu hatta hawahu tabi'a lima ji'tu bi hujjatin isnadihi sahih. Makna hadis tersebut menurut Rajab Al-Hambali, kita dikatakan memiliki iman yang sempurna yang sifatnya wajib ketika kita tunduk pada ajaran Rasulullah SAW dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, serta mencintai perintah dan membenci larangan. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam Jami Al-Ulum wal Hikam. Yang kedua, poin selanjutnya meniadakan iman orang yang menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kewajiban mencintai semua ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan pada hadis qala Sa'bi kana baina rajulin minal munafiqina rajulun minal yahudi husumatun faqala yahudi natahakamu ilal Muhammad arafa annahu la yu'khadu raswatan wa qala al munafiqu natahakamu ila yahudi li ilmihi annahum ya'khuduna raswata wattafaqa ala anna ya'tiya kafinan fi juhainati fayatahakam ma ilaihi fanazalat alam tara ilal ladina yas'umun al-ayah. Pernah terjadi sengketa antara seorang munafik dengan seorang Yahudi. Maka si Yahudi berkata, kita akan meminta keputusan kepada Muhammad karena ia mengetahui Rasulullah tidak mengambil suap. Si munafik berkata, kita meminta keputusan kepada Yahudi saja sebab ia mengetahui bahwa Yahudi mengambil suap. Akhirnya mereka bersepakat untuk mendatangi seorang dukun Juhainah dan meminta keputusan kepadanya. Maka turunlah ayat, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang
mengaku dirinya beriman. Poin yang dapat kita ambil dari ayat ini, berhukum dengan syariat Allah selain syariat Allah Subhanahu wa taala membatalkan iman kepada Allah dan kitabnya. Wajib berhukum dengan syariat Allah, membuka kedok orang Yahudi bahwa mereka lebih buruk daripada membuka kedok orang munafik, bahwa mereka lebih buruk daripada orang Yahudi. Larangan mengambil suap karena termasuk akhlak orang Yahudi. Dan hadis yang terakhir, waqala nazalat fi rajulaini ihtasama faqala ahaduhuma natarafa'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala al-akhar ila Ka'bi bin Asfar summa natarafa'a ila Umar fa dzakara lahu ahaduhumal qissata fa qala lilladzi lam yarda bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akadzalika qala na'am fa darabahu bi sayfihi fa qutila lahu. Menurut pendapat lain, ayat ini turun kepada dua orang yang bersengketa, lalu salah seorang di antara mereka berkata, kita akan berhukum kepada Nabi, sedangkan yang lain berkata, kita akan berhukum kepada Ka'ab bin Ashraf. Kemudian keduanya berhukum kepada Umar bin Al-Khattab, di mana seorang dari mereka menyebutkan kejadian itu kepada Umar. Maka Umar berkata kepada seorang yang tidak ridho menjadikan Rasulullah sebagai hakim, apakah benar demikian? Ia menjawab, ya. Maka Umar pun menembas leher orang itu dengan pedangnya hingga orang itu mati. Yang dapat kita ambil dari ayat ini, dalil kafirnya orang yang berhukum selain hukum Allah dan ia pantas dibunuh sebab ia telah murtad. Hukuman orang murtad adalah dibunuh. Yang ketiga, disyariatkannya marah karena Allah dan Rasulnya. Yang selanjutnya disyariatkannya merubah kemungkaran dengan tangan jika dia memiliki kemampuan. Yang selanjutnya seorang yang tahu kebenaran wajib beramal dan dengan tunduk. Ya, demikian presentasi bab yang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.